Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fitrah dari semester 2B. Saya di sini akan mereview materi hukum pidana pertemuan kedua yang diajarkan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SAMH. Sumber hukum pidana KUHP WVSNI mulai berlaku 1 Januari 1918. Peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang TP Narkotika, Undang-Undang TP Korupsi. Memori penjelasan KUHP MFT hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis pada masa kolonial. Dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 WS Jo Algemene Bepalidien van Wet Geving AB dan dewasa. Ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951. Pasal 5 ayat 5 yang 3 sub Besach. Pengertian hukum pidana strafrecht. HKM PID material, HKPID objektif, HKM PID substantif, jus penal dan kriminal act atau substantif kriminal act. Keseluruhan peraturan yang membuat keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas. Atau kriminal act mengatur tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan. Criminal liability, criminal responsibility, contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. HKM PID formal, HKPID subjektif, HKM PID adjektif, jus weniendi, criminal procedure. Keseluruhan peraturan yang memuat hak cara-cara negara untuk memberikan pemindanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang. TP merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Contohnya KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 ayat 103 bagian khusus mengatur perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas, principle of legality atau nullum delicticum, nulla poena sine previa lege poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dalam pidana kecuali perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi 2 konsekuensi, yaitu 1. TP harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. ATP yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. B. Larangan adanya penafsiran secara analogi. 2. Peraturan harus ada sebelum terjadinya TP. A. Tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. B. Menjamin individu dan kesewenang-wenangan penguasa. C. Sanksi pidana merupakan paksaan. 2. D. Menurut tempat locus delicti. Daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas.
yaitu asas teritorial, pasal 2 KUHP asas personal nasional aktif, pasal 5 KUHP pas perlindungan nasional pasif PSL 4, dan pasal 7 asas universalitas ekstradisi atau penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.